Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ketemu dalam channel Sangguru Official. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sel, ya. Struktur dan fungsi sel. Sebagaimana kita ketahui bahwa sel ini merupakan salah satu pokok bahasan di kelas 11 di semester 1. Struktur dan fungsi sel itu ada dua jenis yang perlu kita ketahui, itu sel prokaryotik dan sel eukaryotik. Sel prokaryotik ini bisa termasuk dalam sel bakteri, sel alga biru, sedangkan sel eukaryotik itu sel tumbuhan dan sel hewan. Seperti kita lihat sel perbandingannya itu bisa kita lihat berada pada ukuran rentang 10 nanometer sampai 100 nanometer. Kemudian untuk pengertian sel ada beberapa definisi dari sel. Secara umum sel itu berasal dari bahasa Latin, yaitu cella atau ruangan kecil. Untuk pertama kali ditemukannya itu sel ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Robert Hooke, ya, pada tahun 1635 sampai 1703. Kemudian pengamatan sayatan yang dilakukan oleh Robert Hooke ini itu menggunakan sayatan tipis, ya, pada sel gabus, pada tutup botol. Kemudian secara struktural sel merupakan salah satu satuan unit terkecil penyusun makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan, ya. Jadi itu pengertian sel. Dapat kita lihat ini adalah sel prokaryotik, ya, dari sel yang tidak memiliki membran inti. Ini, ya, pada sel bakteri, ya, yang berflagel. Kemudian secara fungsional sel akan menjalankan kehidupan jika sel-sel penyusunnya berfungsi. Kumpulan sel yang sejenis itu akan membentuk sebuah struktur yang disebut dengan jaringan. Kemudian sel berkembang biak dengan cara membelah diri, ya, atau sebuah peristiwa yang disebut dengan istilah mitosis. Kemudian sel mengandung materi genetik, yaitu materi penentu sifat bagi makhluk hidup, seperti itu, ya. Perkembangan sel itu dilakukan secara mitosis, maka sifat-sifat sel yang baru akan sama dengan sel sebelumnya atau sel induknya, sehingga bisa dikatakan sifat sel dapat diwariskan kepada keturunannya, seperti itu, ya. Kemudian sel dibatasi oleh membran. Kemudian protoplasma. Protoplasma ini nantinya akan terbagi dua, ya. Ada plasma sel, dalam hal ini sitoplasma. Kemudian ada inti sel atau nukleus, ya. Kemudian plasma inti atau nukleoplasma. Kemudian untuk teori sel ada beberapa teori sel. Yang pertama adalah sel merupakan kesatuan struktural dan dari makhluk hidup. Kemudian ada namanya Schleiden yang hidup pada 1804 sampai 1881 mengatakan bahwa sel tumbuhan, dia mengamati sel tumbuhan menurut kemudian ada juga Theodor Schwann yang mengamati sel hewan. Kesatuan fungsional makhluk hidup dan menyatukan fungsi pada makhluk hidup. Jadi dia kesatuan fungsional makhluk hidup dan mengatur fungsi pada makhluk hidup itu dikemukakan oleh Schultz, ya. Kemudian sel adalah kesatuan pertumbuhan dari makhluk hidup, seperti itu. Kemudian makhluk hidup berasal dari pertumbuhan sel sebelumnya, atau omne sel cellulae acellulae, seperti itu. Itu ditemukan Rudolf Virchow, ya, Rudolf Virchow. Kemudian selanjutnya sel merupakan kesatuan hereditas, ya, kesatuan hereditas atau sifat menurun makhluk hidup. Sel mengandung sifat keturunan atau genetik
ya, atau hereditas yang diwariskan pada keturunannya. Dalam hal ini dikemukakan oleh Gregor Mendel atau bapak genetika, bahwa sel itu dapat mewariskan sifat. Kemudian kita akan melihat bagian apa saja yang ada pada sel secara umum. Dalam hal ini saya akan mencoba untuk menjelaskan pada bagian sel eukariotik atau sel hewan dan tumbuhan. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan membran plasma, ya. Membran plasma ini itu merupakan molekul lemak, atau disebut juga sebagai bilayer, ya, bilayer. Kemudian pada membran plasma ini juga mengandung protein, protein yang dalam hal ini protein peripheral atau protein integral. Kemudian fungsi dari membran plasma ini dalam melindungi isi sel. Yang kedua itu mengatur keluar masuknya molekul. Kemudian yang ketiga adalah reseptor, ya, sebagai dari luar sel. Dia yang menanggapi rangsangan dari luar sel. Kemudian kita lihat ini ada struktur yang disebut sebagai sitoplasma, ya, sitoplasma. Sitoplasma itu disebut juga sebagai plasma sel, ya, plasma sel, atau cairan yang berada dalam sel selain nukleoplasma. Selain nukleoplasma itu disebut dengan sitoplasma. Nukleoplasma ini kan plasma inti, ya, cairan inti. Jadi semua cairan selain plasma inti itu adalah sitoplasma. Apa yang terdapat dalam sitoplasma ini ada sitosol, cairan sel, air, protein, asam amino, dan vitamin. Nukleotida, kemudian asam lemak, gula, dan ion-ion yang ada pada sitoplasma ini. Ini kemudian kita lihat satu gambar ini yang disebut dengan sebagai inti sel, ya, atau nukleus. Ini ada nuclear envelope dan sebagainya, ya. Coba kita lihat apa sebenarnya dari nukleus ini, apa fungsi ataupun struktur dari nukleus. Ini merupakan organel yang terbesar, ya, yang berada di dalam sel. Itu nukleus. Kemudian letaknya itu terletak di tengah, ya, di tengah sel. Di tengah sel itu berbentuk bulat oval, ya, seperti itu. Kemudian mengandung sebagian besar itu mengandung materi genetik. Jadi semua sifat-sifat yang akan diwariskan itu terdapat dalam nukleus atau inti sel. Sel dengan bentuk molekul DNA linear panjang yang membentuk kromosom seperti itu. Jadi mengandung sebagian besar materi genetik yang berbentuk molekul DNA linear yang membentuk kromosom bersama dengan beragam jenis protein seperti histon, ya. Jadi ada banyak jenis protein pada nukleus. Kemudian bagian-bagian nukleus. Jadi nukleus ini ada beberapa komponen atau bagian yang terdapat pada nukleus. Yang pertama itu membran nukleus. Ini yang membedakan antara prokaryotik dan eukaryotik. Kalau eukaryotik itu memiliki membran nukleus. Kemudian ada disebut dengan nukleoplasma, ada nukleolus, ya, ada bagian nukleolus. Kemudian apa fungsi dari nukleus ini? Mari kita lihat fungsi dari nukleus. Itu yang pertama adalah pengendali seluruh kegiatan sel. Jadi semua kegiatan sel itu diatur oleh aktivitas dari nukleus. Kemudian pengatur pembelahan sel, dalam hal ini reproduksi sel. Kemudian pembawa informasi genetik. Jadi semua data genetik dari suatu makhluk hidup itu disimpan di dalam nukleus, yang nantinya akan mewariskan sifat-sifatnya melalui pembelahan sel, yaitu dalam hal ini mitosis. Oke, terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan pada bagian-bagian sel yang lainnya.